Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi online kami yang mana beranggotakan Heru, Vina Mulyana, dan Rima Anggita. Mana kami di sini ingin membahas tentang karakter studi Islam berdasarkan latar belakang dan tujuan. Karakter studi Islam sesungguhnya merupakan bidang kajian yang cukup lama. Karakter studi Islam muncul bersamaan dengan adanya agama Islam. Karakter studi Islam adalah karakter yang bersifat komprehensif dan menyeluruh. Dikatakan demikian karena studi Islam tidak hanya diorientasikan pada kajian teologis semata, melainkan mengarah pada seluruh aspek yang mempresentasikan sebutan Islam. Di dalam karakter studi Islam terdapat berbagai macam sumber. Yang pertama yaitu sumber Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang disampaikan secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Studi Al-Quran memiliki topik-topik pembahasan, diantaranya A. Ilmu tafsir, B. Pengertian tafsir secara umum. Pengertian tafsir secara etimologi. Tafsir berasal dari kata al-fusru yang mempunyai arti al-ibana wa al-kaif, menjelaskan dan menyikap sesuatu. Pengertian tafsir secara teknologi seperti dinukil oleh Al-Hafiz As-Suyuti dari Al-Imam Az-Zayaki, dan ialah ilmu untuk memahami kitab Allah. Adapun yang kedua yaitu asbabul al-nuzul adalah hal yang diungkapkan saat atau dijelaskan hukumnya oleh suatu ayat tersebut diturunkan. Secara lebih jelas yang dimaksud asbabul al-nuzul adalah peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah atau pertanyaan-pertanyaan yang datang dari kalangan sahabat, yang mana pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi perhatian khusus Rasulullah. Ada banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan mengetahui asbabul al-nuzul. Yang pertama yaitu mengetahui hikmah pensyari atau suatu hukum. Yang kedua, membantu pemahaman makna suatu ayat serta menjelaskan iskal, kejanggalan atau kesulitan makna. Yang tiga yaitu mentahsis hukum dengan asbabul al-nuzul. Yang keempat, mengetahui bahwa sebab turunnya ayat tidak keluar dari cakupan keumuman hukumnya, walaupun ada keterangan yang mentahsis keumuman ayat. Yang kelima yaitu memudahkan penghafalan bagi orang yang ingin menghafalkan suatu ayat. Kegunaan ilmu ini tidak lain untuk mengetahui dan menetapkan diterima makbul dan ditolak mardudnya suatu hadis. 2. Studi hadis. Pengertian hadis menurut ulama usul hadis adalah segala perkataan, segala perbuatan takrir Nabi yang bersangkut paut dengan hukum. Studi hadis dibagi menjadi berbagai cabang ilmu. 1. Ilmu riwayah adalah ilmu untuk mengetahui ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan takrir dan sifat-sifatnya. Ilmu dirayah adalah bagian dari ilmu hadis yang mempelajari kaidah-kaidah untuk mengetahui hal ihwal sanad, matan, cara-cara menerima dan menyampaikan hadis. Di dalam hukum Islam terdapat dua pembahasan masalah. Yang pertama, ibadah muamalah. Muamalah menurut bahasa berasal dari kata amala ya'milu muamalat, yang berarti perlakuan atau tindakan terhadap orang lain. 2. Jinayah. Jinayah secara bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Jinayah secara istilah adalah perbuatan yang terlarang menurut syara dan kalangan fuqaha.
Hukum-hukum jinayah dikelompokkan menjadi 3 macam. 1. Hukum qisas. Hukum-hukum balas sebagai pembalasan kepada pelaku jinayah terhadap korban yang menanggung kerugian atau kerusakan anggota badan dengan membalas yang sesuai dengan kerugian dan kerusakan yang diderita korban. 2. Hukum had atau hudud. Hukuman yang maksimal bagi suatu pelanggaran tertentu bagi setiap hukum. Studi sejarah Islam berdasarkan periode-periode sejarah Islam menurut Nurul Zaman As-Siddiq dibagi menjadi 3. Yang pertama, periode klasik yang dimulai sejak Rasulullah SAW menyampaikan serunya sampai pada masa runtuhnya dinasti Abbasiyah pada tahun 650 Hijriah atau 1258 Masehi. Yang kedua, periode pertengahan yang dimulai sejak runtuhnya dinasti Abbasiyah sampai abad ke-11 Hijriah atau 17 Masehi. Yang ketiga, periode modern, yaitu sejak abad ke-12 Hijriah atau 18 Masehi. Sampai sekarang, dalam periode ini, umat Islam sudah tidak memiliki kekuasaan politik yang disegani. Kesimpulan dari semuanya adalah, yang pertama, studi Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, disampaikan secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Yang kedua, studi hadis. Hadis adalah segala perkataan, segala perbuatan, dan segala takrir Nabi yang bersangkutan dengan hukum. Yang ketiga, studi hukum Islam. Studi hukum Islam adalah suatu istilah yang cenderung agak rancu, karena hukum Islam tersebut dapat digunakan sebagai pengubah usulan dan syariah. Yang keempat, studi sejarah Islam. Menurut istilah al-tarik, berarti dan benar-benar terjadi pada diri individu atau masyarakat. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.